Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1216 Senyum. Kepergian Liu Tianyi tiba-tiba karena dia tidak repot-repot tinggal sedetik lebih lama. Ketika dia tiba, sinar pedangnya menerangi setengah langit dan semua orang di kota Kabupaten Qingyan tahu bahwa sosok hebat telah tiba. Kemudian, dia memperkenalkan dirinya sebagai sesepuh dari garis keturunan Kaisar Pedang, yang menyebabkan kegemparan di sekitarnya. Tidak heran mengapa aura pedang Liu Tianyi begitu kuat. 3000 tahun yang lalu, Kaisar Pedang telah menjadi sosok legendaris, dan semua orang yang keluar dari kota Skysolute mendapatkan ketenaran karena dia. Secara logika, seharusnya tidak sulit bagi Liu Tianyi untuk mengambil pedang bayangan petir dan Lin Yun setidaknya akan memberinya sedikit muka. Tapi siapa yang tahu bahwa Liu Tianyi justru sangat malu ketika dia gagal menarik pedang bayangan petir sehingga Lin Yun dengan santai bisa mengeluarkannya. Sekarang setelah mereka memikirkannya lagi, tidak ada alasan bagi Liu Tianyi untuk tinggal untuk pedang yang tidak menginginkannya. Lin Yun, kamu. Gong Sun Yan mengertakkan gigi ketika dia melihat Lin Yun. Dia praktis hampir muntah darah karena dia benar-benar menyinggung Liu Tianyi. Ini berarti tidak mungkin baginya untuk memasuki kota langit di masa depan. Jangan salah paham. Aku mengatakan yang sebenarnya bahwa dia tidak bisa menghunus pedang, kata Lin Yun tanpa daya. Bagaimanapun, dia memang mengingatkan Liu Tianyi karena niat baik, dan tidak ada yang bisa dia lakukan jika yang terakhir tidak mau mengindahkan kata-katanya. Kamu. Gong Sun Yan bingung, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membantah kata-kata Lin Yun. Baiklah. Kita pasti akan bertengkar di masa depan. Pada saat itu, tidak akan ada batasan dan aku akan melihat apa yang bisa kamu lakukan di depanku. Kata Gong Sun Yan sebelum dia mengayunkan lengannya dan pergi. Hahaha, kerja bagus, nak. Kamu bahkan menamparkan wajah seorang tetua dari kota langit. Aku benar-benar yakin. Yantai tertawa sambil mengacungkan jempol pada Lin Yun. Apakah kota Skysolute kuat? Yantai hanya bisa menjaga sikapnya di depan Liu Tianyi, jadi Lin Yun tidak yakin seberapa kuat mereka. Bagaimanapun, para ahli kultus iblis akan ragu-ragu untuk tunduk saat dibutuhkan di hadapan para ahli. Tetua Baiting, kamu bisa kembali ke Sekte Pedang Awan sekilas terlebih dahulu. Aku akan pergi ke prefektur Azure yang mendalam dengan Lin Yun, dan kita harus bisa tiba tepat waktu, kata Luo Hua. Mendengar itu, Baiting yang sedang merawat burung astral mendalam yang terluka menganggukkan kepalanya karena dia tidak berpikir ada masalah dengan pengaturan ini. Lin Yun, aku pasti akan melaporkan penampilanmu kepada ketua sekte. Baiting memandang Lin Yun dengan kegembiraan bersinar di kedalaman pupil matanya. Mendengarkan apa yang dikatakan Baiting, Lin Yun merasa bahwa itu pasti tentang masalah yang melibatkan Liu Tianyi. Sekarang dia melihatnya lagi, sepertinya ada dendam yang dalam antara sekte pedang dan garis keturunan Kaisar Pedang. Bagaimana kita akan melakukan perjalanan melalui lapisan keempat surga? Lin Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Yantai tidak memiliki binatang astral di sekitarnya, dan akan menjadi masalah baginya untuk melakukan perjalanan ke lapisan keempat surga. Itu sederhana, seringai Yantai saat dia membentuk segel dengan tangannya dan Blood Fang Blade melayang di langit dengan rune suci diaktifkan. Ketika dia selesai membentuk segel, pedang itu membesar dan dia berdiri di atasnya, naiklah ke sini. Lin Yun terkejut, tapi pedang itu cukup stabil saat dia berdiri di atasnya. Dia menuangkan energi astralnya ke kakinya sesuai dengan instruksi Yantai dan segera merasakan bahwa dia telah menjadi satu dengan pedang itu. Tetapi ketika dia memotong energi astral ke arah kakinya, koneksi itu segera terputus. Ayo pergi. Yantai tertawa sebelum dia membentuk segel dan menghilang bersama Lin Yun dan Luo Hua. Setelah mereka pergi, semua orang melihat titik hitam itu menghilang ke langit. Dengan itu, perakitan pedang selesai. Dengan bantuan seorang ahli pemujaan iblis, tidak mungkin bagi siapapun untuk menangkap Lin Yun. Ditambah lagi, Yantai memiliki artefak suci 1000 turunan. Mereka semua tahu bahwa perjalanan Lin Yun akan lancar dan tidak akan ada masalah lagi. Tapi ini membuat mereka semakin penasaran dengan identitas Luo Hua yang memanggil seorang ahli sekte iblis dengan begitu mudahnya. Ketika surga hancur, pedang taring darah memasuki lapisan keempat surga. Lingkungan di lapisan keempat surga jauh lebih rumit dengan pulau-pulau terapung di sekelilingnya.
Pulau-pulau itu sebanding ukurannya dengan benua dengan banyak binatang buas yang hidup di dalamnya. Ada juga berbagai fenomena di awan di mana tempat tinggal para ahli dapat dilihat. Lapisan keempat surga sudah begitu indah. Aku ingin tahu seperti apa pemandangan di balik lapisan keempat, seru Lin Yun. Lapisan kelima dan keenam baik-baik saja. Di luar itu, ada keberadaan alam astral. Alam astral setara dengan dunia, dan semuanya adalah reruntuhan dari era sebelumnya. Hukum di sana berbeda dengan era naga ilahi, dan Anda juga dapat menemukan segala macam harta karun di sana. Saya mendengar bahwa di beberapa alam astral, bahkan ada eksistensi yang sebanding dengan 9 kaisar. Yantai menjelaskan. Bagaimana dengan di luar lapisan 36 surga? Lin Yun bertanya. Mendengar itu, wajah Yantai menjadi muram. Di luar lapisan 36 surga itu berbahaya dan saya mendengar bahwa bahkan orang suci pun tidak dapat bertahan hidup di sana. Dengan kekuatanku, aku hanya bisa melakukan perjalanan sampai lapisan ke-9. Lebih dari itu, kematian sudah pasti bagi saya. Langit berbintang memang indah, tapi sayang sekali aku tidak bisa melihatnya dengan kekuatanku. Meskipun jauh darinya, Lin Yun cukup penasaran dengan alam astral. Pedang taring darah bergerak dengan cepat di lapisan keempat surga, dan ada terlalu banyak pemandangan untuk diperiksa oleh Lin Yun. Tiba-tiba, Lin Yun memikirkan sesuatu dan bertanya pada Lil Purple, yang berada di dalam kotak pedang, sebuah pertanyaan, Lil Purple, aku seharusnya bisa masuk ke kotak pedang sekarang karena aku berada di alam Empyrean, kan? Kamu bisa, tapi aku tidak bisa membawamu dengan Luo Hua di sekitar. Identitasnya terlalu misterius, dan aku tidak bisa menjamin keselamatanmu jika dia tergoda oleh rahasia kotak pedang itu, kata Lil Purple dengan nada yang penuh dengan rasa takut pada Luo Hua. Aku secara kasar mengetahui identitasnya, jawab Lin Yun. Siapa dia? Tanya Lil Purple. Jika dia tidak mau mengatakannya, maka aku juga tidak, kata Lin Yun. Dia punya gambaran tentang identitas Luo Hua dan kejadian hari ini secara praktis mengkonfirmasikannya. Tapi karena Luo Hua tidak mau mengungkapkan identitasnya, dia secara alami tidak akan mengungkapkan identitasnya. Dasar bajingan. Lil Purple mendengus tidak senang. Kira-kira setengah hari kemudian, Yantai mengendalikan Blood Fang Blade untuk merobek surga dan turun ke bawah. Kita sudah sampai di sini. Lin Yun bertanya, melihat bahwa mereka keluar dari lapisan keempat surga. Itu hanya di bawah. Kita sudah berada di Profound Azure Manor. Yantai tidak memasuki kota Azure yang mendalam secara langsung dan mendarat 100 mil jauhnya. Melihat bahwa mereka akhirnya berada di sini, Lin Yun melompat dari Blood Fang Blade dan berbalik untuk melihat ke arah kota Azure yang dalam. Tapi Luo Hua tidak meninggalkan Blood Fang Blade dan berkata, ini adalah jalan yang harus dilalui semua orang jika mereka ingin memasuki kota. Ye Ziling dan yang lainnya seharusnya masih dalam perjalanan, jadi kamu bisa menunggu di sini. Kamu tidak ikut? Lin Yun bertanya. Tidak apa-apa. Aku masih ada urusan yang harus kuhadiri dan Yantai akan ikut denganku. Mari kita bertemu lagi di Sekte Pedang Fuyun, kata Luo Hua sambil menganggukkan kepalanya. Karena dia tidak ingin membicarakannya, Lin Yun juga tidak menanyakannya. Sebaliknya, dia berjanji untuk bertemu lagi di Sekte Pedang Awan sekilas. Ketika pedang taring darah naik ke langit, Yantai menatap wanita di sampingnya dengan keraguan berkedip di pupil matanya. Dia tidak bisa mengetahui identitas wanita itu dari cadar yang menutupi wajahnya. Secara umum, misinya harus dilakukan setelah datang ke kota Azure yang mendalam, tetapi Master Pavilion juga menyuruhnya untuk mendengarkan semua perintah wanita ini, jadi Yantai hanya bisa menekan kecurigaan di dalam hatinya. Apakah Anda tahu identitas 9 ahli yang menghalangi jalan kita keluar kota? Luo Hua bertanya. Saya tentu saja tahu. Apakah Anda memiliki instruksi? Yantai bertanya. Sesuatu yang kamu kuasai, jawab Luo Hua. Kata-katanya membuat Yantai tertegun sejenak sebelum dia tersenyum jahat. Bagaimanapun, satu-satunya hal yang dia kuasai adalah membunuh. Dengan pertempuran peringkat yang semakin dekat, jalan menuju kota Azure yang mendalam menjadi ramai. Setiap kali seseorang berjalan melewatinya, mereka akan melihat ke arah Lin Yun karena mereka bisa tahu dari temperamennya bahwa dia tidak sederhana. Tapi mereka tidak bisa mengenali Lin Yun dan juga tidak mengenal orang seperti dia di Profound Azure Manor. Lin Yun duduk di atas sebuah batu besar dan mengingat kembali pengalamannya dengan 3 susunan itu. Dia perlahan dan cermat mencerna wawasannya. Terlepas dari arai pedang 100 hantu, arai pedang naga biru, atau arai pedang 4 fase, ketiga arai itu meninggalkan kesan yang mendalam pada dirinya.
Mereka membantunya menyadari bahwa meskipun dia berada di batas alam jiwa surgawi, dia tidak terkalahkan di alam jiwa surgawi. Aku telah mencapai tahap manifestasi di pedang awan 13 pedang sekilas, tapi setelah memanggil pedang biru dan menggunakan pedang awan 13 pedang sekilas lagi, ada lebih banyak kekuatan yang bisa dimiliki pedang itu. Tahap manifestasi mencapai tahap tinggi dalam teknik pedang. Tapi apakah itu berarti ada tahap lain di atas tahap manifestasi? Ketika dia memanggil pedang biru saat itu langsung membuat ketiga tetua itu buta dan memungkinkannya untuk membalikkan keadaan. Tapi dia juga tidak memiliki kesempatan untuk mengeksekusi pedang awan 13 sekejap lagi. Jelas bahwa kekuatan teknik pedang itu akan semakin meningkat setelah diberdayakan oleh pedang biru. Teknik pedang dipisahkan menjadi penguasaan awal, lebih rendah, lebih besar, dan lengkap. Tahap manifestasi berarti dia telah berhasil mengubah teknik pedang menjadi sesuatu yang menjadi miliknya. Tetapi, ini juga berarti bahwa ia masih menggambar di dalam lukisan dan belum keluar dari lukisan itu. Karena ada tahap manifestasi, seharusnya ada tahap yang lebih tinggi lagi, dan pedang biru itu bisa membuatnya mencapai tingkat itu secara paksa. Ini juga merupakan logika di balik niat pedang langit ilahi. Namun, Lin Yun tidak memikirkan hal ini sebelumnya karena pencapaiannya dalam pedang tidak cukup tinggi. Saat itu, dia hanyalah seseorang yang berdiri di bawah awan dan tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tetap berada dalam batas-batas yang dimiliki orang lain. Maksud pedang langit ilahi berarti menerobos awan dan ini juga berarti menerobos lukisan itu. Ketika Lin Yun menyadari hal ini, kepompong pedang di dahinya terpancar dan lebih banyak retakan mulai menyebar dengan untaian aura emas. Dengan itu, niat pedang langit semu dewa menjadi lebih kuat. Membuka matanya, Lin Yun melompat dari batu dan matanya bersinar terang karena dia akan mendapatkan keuntungan dari pengalamannya di majelis pedang untuk waktu yang lama. Dia pasti akan mendapatkan lebih banyak wawasan dalam beberapa hari mendatang. Tepat pada saat ini, Lin Yun mengangkat kepalanya dan melihat sekelompok orang muncul dalam pandangannya. Yang memimpin adalah seorang wanita yang mengenakan gaun ungu, dan dia secara alami adalah Ye Ziling. Ketika mereka saling memandang, hati mereka bergetar dan senyuman muncul di wajah mereka. Bab 1217 Prefektur Azure yang mendalam. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh mungil terjun ke pelukan Lin Yun dan mulai menangis. Kakak Yun, kemana saja kau beberapa hari ini? Yuruo benar-benar merindukanmu. Katanya kau akan pergi ke klan Luo sebagai menantu dan kau tidak menginginkan kami lagi. Dari cara Wang Yuruo menangis, Lin Yun tahu betapa sedihnya dia saat dia pergi beberapa hari yang lalu. Dia masih belum mengalami banyak hal dalam hidup. Menatapnya, tatapan Lin Yun menjadi lembut, baiklah, berhentilah menangis. Kamu sudah sangat besar, jadi kamu tidak boleh menangis. Tidak, Kakak Yun harus berjanji bahwa dia tidak akan pergi. Wang Yuruo masih tidak menyerah saat dia memeluk Lin Yun. Ya, aku tidak akan pergi kemana-mana. Baru setelah Lin Yun memberikan janjinya, Wang Yuruo tersenyum. Kemana saja kamu beberapa hari terakhir ini? Wah, itu adalah niat membunuh yang kuat yang kamu miliki. Ye Ziling maju bersama Feng Zhang, Liu Qingyan, dan yang lainnya bersama dengan sesepuh dari Sekte Pedang Awan sekilas. Ketika mereka mendekat, Ye Ziling segera mengunci alisnya saat dia memeriksa Lin Yun. Aku akan menceritakan semuanya nanti. Tapi aku penasaran siapa yang bilang aku akan menjadi menantu klan Luo. Lin Yun menyipitkan matanya dan menatap beberapa orang yang berdiri di belakang Ye Ziling. Bukan aku. Feng Zhang menggelengkan kepalanya sementara Liu Qingyan juga tersenyum, bukan aku. Jiang Liken memasang ekspresi canggung dan tidak berani menatap mata Lin Yun. Kakak senior mengatakan itu. Dia bilang dia melihat Luo Hua memasuki kediamanmu dan bahkan mengatakan bahwa orang sepertimu tidak akan menaruh perhatian pada Sekte Pedang Fuyun. Selain itu, dia bahkan mengatakan bahwa kamu tidak berpikir kita berteman selama ini. Jiang Liken ingin bersembunyi, tapi Wang Yuruo langsung membeberkannya. Mendengar itu membuat wajah Jiang Liken memerah karena dia juga tidak menyangka Lin Yun akan muncul. Itu mengejutkannya. Aku tidak. Aku hanya bercanda, bisik Jiang Liken lirih. Kamu benar-benar kekanak-kanakan. Lin Yun memelototinya. Ketika Jiang Liken melihat bahwa Lin Yun tidak membuat keributan, dia merasa lega. Saat kelompok itu melanjutkan menuju kota Azure yang mendalam, kedatangan Lin Yun membuat suasana di sekitarnya menjadi hidup dan semua orang tersenyum tipis di wajah mereka. Tapi Lin Yun masih merasakan bahwa orang-orang seperti Ye Ziling dan beberapa orang lainnya tidak merasa optimis. Bagaimanapun juga, kekhawatiran tergambar di wajah mereka. Apakah terjadi sesuatu di sepanjang jalan?
Kenapa kalian terlambat? Lin Yun bertanya karena dia tidak berpikir bahwa dia akan benar-benar bisa menunggu mereka. Dia masih berencana untuk memasuki kota dan bergabung dengan mereka. Kami mengalami beberapa masalah di sepanjang jalan dan bertemu dengan orang-orang istana Xuanwang. Seni Xuanwang Chu Tianhao telah mencapai level tertinggi, kata Ye Ziling. Seni Suspen King sangat kuat dan Lin Yun juga pernah bertarung dengan orang-orang dari istana Xuanwang dengan identitasnya sebagai pemakaman bunga. Jika seseorang berhasil mencapai tingkat tertinggi dalam seni Suspen King, mereka bisa mencapai 8.000 peringkat teratas dari peringkat Empyrean. Tapi dia bukan halangan terbesar. Lawan terkuat kami adalah Xiaohu Jue. Saya pernah mendengar tentang dia dan dia berada di peringkat 3.000 besar di peringkat Empyrean. Tapi aku tidak pernah menyangka kalau dia berasal dari Elysium Bulan Merah. Ye Ziling menghela nafas saat berita itu sangat membebani dirinya. Jadi tidak masalah jika kamu datang karena itu tidak akan mengubah hasil pertarungan peringkat. Kita akan beruntung jika bisa masuk ke 3 besar, kata Jiang Liken. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, belum lagi kamu hanya berada di Galaxy Stage. Kultivasimu terlalu rendah dan kamu akan mengalami kerugian besar bahkan jika kamu telah mencapai batas alam jiwa surgawi. Siapa yang tahu jika kita tidak mencobanya? Lin Yun tersenyum. Mereka yang berada di 3.000 teratas di peringkat Empyrean berada di alam inti Elysium setengah langkah. Mereka dapat dengan mudah membunuh ahli alam inti Elysium kecil. Kau tidak pernah mengalaminya, jadi kau tidak tahu apa arti peringkat itu. Jiang Liken mencibir. Semua orang juga tetap diam dan tidak membantah kata-kata Jiang Liken. Tapi Ye Ziling memelototinya dan berkata dengan dingin, ayo lakukan yang terbaik agar kita tidak menyesal. Ada sebuah alun-alun besar yang terletak di tengah kota Azure yang dalam yang dipenuhi dengan orang-orang. Ketika kelompok Lin Yun tiba, mereka melihat banyak kultivator dari prefektur Azure yang mendalam. Bagaimanapun, pertarungan peringkat dianggap sebagai acara besar. Tapi Lin Yun baru saja berpartisipasi dalam majelis pedang, jadi dia tidak terpengaruh oleh jumlah orang di alun-alun. Semua kekuatan di prefektur Azure yang mendalam akan berpartisipasi dalam pertempuran peringkat. Lagi pula, jika mereka bisa tampil dengan baik dalam pertarungan peringkat, mereka akan bisa menarik perhatian 6 kekuatan di prefektur Azure yang mendalam. Selain Sekte Pedang Awan sekilas, Istana Xuanwang, Biara Azure Thunder, dan 1000 Paviliun Derek, Paviliun Tianxing dan Elysium Bulan Merah juga telah datang. Mereka semua di sini untuk pedang Gunung Suci. Kelompok itu berjalan menuju kursi yang dimaksudkan untuk Sekte Pedang Awan sekilas sementara Ye Ziling menjelaskan aturan pertempuran peringkat. Sejujurnya, efeknya tidak besar bahkan jika mereka berhasil mendapatkan hak atas Gunung Pedang Suci melalui pertempuran. Ketika 1 tahun habis, Lin Yun akan meninggalkan Sutra Pedang Awan Berkibar dan Pedang Awan Berkibar 13 pedang di Sekte Pedang Awan Berkibar. Jadi bahkan tanpa Gunung Pedang Suci, hanya masalah waktu bagi mereka untuk bangkit kembali. Tepat pada saat ini, kelompok lain juga tiba dengan Chu Tianhao yang memimpin. Dia memimpin kelompoknya, Biara Azure Thunder, dan Paviliun 1000 Bangau. Lin Yun pernah melihat Chu Tianhao sebelumnya, tetapi Chu Tianhao tidak meninggalkan banyak kesan padanya. Sekarang dia melihat Chu Tianhao lagi, dia melihat temperamen halus yang jauh lebih kuat daripada saat mereka bertemu di Paviliun Astra Surgawi. Apakah itu karena seni Xuanwang? Itu Chu Tianhao, peringkat pertama di prefektur Azure yang mendalam di antara generasi muda. Dua lainnya adalah Xuan Feng dari Biara Azure Thunder dan Shen Dongliu dari Paviliun 1000 Derek. Tak satu pun dari mereka yang bisa dipaksakan, dan mereka telah mempersiapkan diri untuk pertarungan peringkat ini untuk waktu yang lama, bisik Ye Ziling. Meskipun Lin Yun tenang, dia tidak meremehkan mereka meskipun dia telah mengalahkan orang jenius seperti Gong Sun Yan di majelis pedang. Bagaimanapun, mereka telah membatasi kultivasi mereka di alam jiwa surgawi. Jika mereka tidak memiliki batasan dalam kultivasi mereka, dia bahkan tidak akan bisa menerima serangan dari Gong Sun Yan. Tapi sekarang dia telah mencapai tahap galaksi, dia memiliki kesempatan yang lebih baik. Lin Yun dengan cepat menarik kembali pandangannya karena Chu Tianhao adalah lawan yang tangguh. Mungkin pertarungan peringkat ini mungkin bisa memberinya beberapa kejutan. Chu Tianhao juga menyapu pandangannya ke arah Lin Yun dan mengerutkan kening, siapa dia? Lin Yun, jenius yang baru muncul dari Sekte Pedang Fuyun. Xuan Feng langsung mengenali Lin Yun. Jadi itu dia. Pantas saja dia terlihat sangat luar biasa. Chu Tianhao menyipitkan matanya sambil tersenyum. Bagaimanapun, dia telah mendengar banyak tentang Lin Yun baru-baru ini dan ada desas-desus bahwa Lin Yun telah mencapai batas alam jiwa surgawi.
Tapi terlepas dari apakah itu benar atau tidak, itu tidak masalah baginya. Bagaimanapun, fondasi Lin Yun terlalu dangkal. Tidak peduli seberapa besar batas alam jiwa surgawi, itu tidak akan bisa menebus perbedaan dalam kultivasi mereka, belum lagi dia juga memiliki kartu truf. Potensinya menakutkan, tapi kita tidak perlu mengkhawatirkannya selama pertarungan peringkat. Lawan kita adalah orang itu, kata Shen Dongliu. Chu Tianhao memasang ekspresi serius saat melihat peserta dari Elysium Bulan Merah. Ada rumor di masa lalu bahwa Elysium Bulan Merah menyembunyikan seorang jenius. Tapi orang itu diselimuti misteri dan tidak ada yang pernah melihatnya secara pribadi. Jadi, bahkan orang seperti Chu Tianhao tidak bertindak kurang ajar. Tidak mudah untuk bertemu dengan lawan yang begitu tangguh saat dia akan meninggalkan prefektur Azure yang dalam. Siapa itu? Lin Yun melihat orang yang tidak asing lagi, pria parubaya gemuk dari Paviliun Tianxing, dan seorang pemuda yang duduk di sampingnya. Pemuda itu terlihat biasa saja, tapi Lin Yun bisa merasakan bahwa orang ini bahkan lebih kuat dari Chu Tianhao. Itu adalah seseorang yang diundang oleh Paviliun Tianxing. Namanya Zhang He. Kudengar dia ada di sini untuk pemakaman bunga, dan dia yakin pemakaman bunga ada bersama kita. Ye Ziling berkata sebelum dia tersenyum mengejek, jika Flower Burial benar-benar bersama kita, kita bahkan tidak perlu khawatir tentang pertempuran peringkat ini. Lin Yun menatap Ye Ziling dan bisa merasakan kesedihan di matanya saat dia menyebutkan pemakaman bunga. Sejak mereka kembali dari Laut Kuksuan, pemakaman bunga tidak pernah muncul. Itu membuatnya merasa tidak enak. Dia bahkan mulai bertanya-tanya apakah pemakaman bunga sengaja menghindarinya. Ngomong-ngomong, apakah kamu masih membawa seruling giok itu? Ye Ziling tiba-tiba bertanya. Melihat ekspektasi di matanya, Lin Yun ragu-ragu sebentar sebelum dia menjawab, aku sudah mengembalikannya padanya. Dia tidak benar-benar berbohong padanya karena seruling giok itu, memang, ada di tangan pemakaman bunga. Oh, begitu. Cahaya di mata Ye Ziling meredup. Melihatnya, Lin Yun tidak tahu apa yang dia katakan salah. Tapi saat mereka berdua mengobrol, mereka tidak menyadari bahwa pemuda di samping pria parubaya yang montok itu menatap Lin Yun. Bab 1218 terlemah. Setelah mendengarkan perkenalan Ye Ziling, tatapan Lin Yun mulai berkedip. Dia menantikan pertarungan peringkat. Majelis pedang mungkin sangat besar, berbahaya, dan merupakan peningkatan besar pada niat pedangnya, tapi dia tidak menghadapi lawan-lawannya dengan kekuatan penuh. Jadi, bahkan jika dia telah mengalahkan orang-orang seperti Zhao Yan dan Gong Sun Yan, mereka pasti tidak yakin dengan kemenangannya. Lin Yun sedikit banyak memiliki beberapa penyesalan, tetapi pertarungan peringkat prefektur Azure yang mendalam akan berbeda karena mereka yang ada di dalamnya adalah semua jenius mengerikan dari generasi yang sama. Selain itu, ada orang-orang yang tidak lebih lemah dari orang-orang seperti Zhao Yan. Pertarungan peringkat ini akan berbeda karena ada banyak orang jenius yang mengerikan. Lin Yun baru saja mencapai alam Empirean, dan dia tidak memiliki banyak pengalaman melawan mereka yang berada di generasi yang sama. Tapi dia merasa bahwa dia akan mendapatkan panen yang layak setelah pertempuran ini. Tiba-tiba, Lin Yun bertanya, Ziling, seharusnya ada hadiah lain untuk pertarungan peringkat ini selain kepemilikan pedang suci gunung, bukan? Ada jenius yang mengerikan dari 4 sekte besar, belum lagi jenius lain yang bergabung. Jadi pasti ada alasan untuk semua pesaing. Pasukan yang menjadi juara bisa menerima pembaptisan naga ilahi. Itu jarang terjadi bahkan di Kekaisaran Naga Ilahi. Mereka yang menjalani pembaptisan memiliki dorongan besar dalam fisik dan energi astral mereka. Jika Anda memiliki pemahaman yang cukup, Anda bahkan dapat menerima berkat naga suci. Ye Ziling menganggukkan kepalanya dan memberi penjelasan pada Lin Yun. Para jenius dari mana-mana secara alami berkumpul untuk acara akbar ini dan Kekaisaran Naga Ilahi tidak terkecuali. Pembaptisan naga ilahi sangat menggoda bagi para jenius, belum lagi itu juga bisa memenangkan kesetiaan para jenius itu. Lin Yun mengelus dagunya karena tampaknya pembaptisan naga ilahi sangat bermanfaat. Saat suasana di alun-alun berangsur-angsur menjadi panas, semakin banyak kekuatan memasuki alun-alun. Bagaimanapun, hanya mereka yang cukup kuat yang bisa bergabung dengan Kekaisaran Naga Ilahi melalui prefektur Azure yang mendalam. Tapi Lin Yun tidak terlalu tertarik dan memejamkan matanya saat dia merenungkan awan naga 13 pedang. Dia hampir yakin bahwa ada tahap yang lebih tinggi di atas tahap manifestasi, yang oleh Lin Yun disebut tahap ekstremis. Setelah 4 jam berlalu, Lin Yun bisa merasakan beberapa aura yang kuat melalui niat pedangnya.
Ketika dia membuka matanya, dia bisa melihat sebuah platform melayang terbang dengan orang-orang dari prefektur Azure yang dalam. Orang tua yang berdiri di depan adalah penguasa prefektur dari prefektur Azure yang mendalam. Dia menyapu pandangannya dan berkata, pertarungan peringkat telah diadakan untuk waktu yang lama. Tapi kali ini, ada perubahan dalam aturan dan hadiah. Sang juara tidak hanya dapat menentukan kepemilikan pedang Gunung Suci, tetapi mereka juga dapat mengukir wilayah baru untuk diri mereka sendiri. Selain itu, pasukan yang menang akan memiliki 3 kesempatan untuk menjalani pembaptisan naga ilahi. Semua orang sudah tahu tentang aturan dan hadiahnya, jadi tidak ada yang bereaksi. Melihat tidak ada yang bisa dikatakan, lelaki tua itu melanjutkan, ada total 6 kekuatan yang berpartisipasi dalam pertempuran peringkat ini, Istana Xuanwang, Sekte Pedang Fuyun, Biara Guntur Biru, Paviliun Seribu Bangau, Paviliun Tianxing, dan Elysium Bulan Merah. Karena semua orang telah membuat keputusan untuk berpartisipasi, Anda semua telah menyetujui aturan yang ditetapkan oleh Kekaisaran Naga Suci. Jika ada yang tidak setuju dengan peraturannya, kalian bisa pergi sekarang juga. Karena semua pasukan sudah ada di sini, mereka tidak akan mundur. Melihat pemandangan ini, lelaki tua itu melanjutkan, bagus. Karena tidak ada yang berencana untuk mundur, saya akan melanjutkan dengan aturan. Keenam pasukan akan mengundi dan bertarung. Ketika 3 kekuatan tersisa, orang yang berhasil melewati pertarungan paling cepat akan melawan pemenang dari 2 kekuatan yang tersisa. Aturannya sederhana. Tes ini membutuhkan kekuatan, keberuntungan, dan kecepatan. Ketika orang tua itu selesai, tatapan yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke Sekte Pedang Awan sekilas dengan tatapan lucu. Ini membuat Lin Yun bertanya-tanya apakah semua orang mengira bahwa Sekte Pedang Fuyun adalah yang terlemah. Saat undian ditarik, Ye Ziling melambaikan tangannya dan menerima token dari langit. Setelah dia mengambil token, Wang Yuruo dan yang lainnya datang untuk mengelilinginya. Paviliun Tianxing, kata Ye Ziling. Hasil terbaik adalah berhadapan dengan Biara Azure Thunder atau Paviliun Seribu Bangau, tetapi mereka cukup beruntung karena mereka tidak bertemu dengan Istana Xuanwang atau Elysium Bulan Merah. Paviliun Tianxing bukanlah pilihan yang buruk, kata Ye Ziling. Jiang Liken juga merasa sedikit lega dan berkata, Paviliun Tianxing tidak lemah di domain iblis, tapi mereka pada akhirnya bukanlah sekte. Jadi sulit bagi mereka untuk menemukan peserta yang layak dalam waktu sesingkat itu. Kita hanya perlu sedikit berhati-hati dengan Zhang He. Jadi selama kita tidak bertemu dengan Zhang He, semuanya akan baik-baik saja. Tapi Lin Yun tidak memiliki pemikiran yang sama karena dia bisa merasakan 5 peserta Paviliun Tianxing tidaklah sederhana. Tidak lama kemudian, para pelayan dari prefektur Azure yang mendalam datang dengan nampan yang memiliki 5 token giok yang diletakkan dengan santai di atasnya. Para peserta Paviliun Tianxing semuanya mengalihkan perhatian mereka, penasaran siapa lawan mereka. Ye Ziling adalah orang pertama yang mengambil token. Ketika dia membalik token, cahaya terbang ke langit dan membentuk nama Chen Yan. Ketika Ye Ziling mengalihkan perhatiannya ke lokasi Paviliun Tianxing, matanya berkilat dengan kekecewaan karena dia ingin menghadapi Zhang He karena itu akan mengurangi tekanan pada teman-temannya. Setelah semua orang selesai, giliran Lin Yun dan hanya ada satu nama yang belum dipilih, Zhang He. Saya yakin saya tidak perlu membalik token ini, kata Lin Yun, tapi dia tetap membalik token itu dan mengungkapkan nama Zhang He. Ketika nama Zhang He muncul, seketika itu juga menimbulkan kegemparan dengan banyaknya tatapan penasaran yang ditujukan kepada Lin Yun. Siapa orang ini? Dia bahkan tidak berada di tahap astral. Dia pasti akan mati jika bertemu dengan Zhang He. Sepertinya Sekte Pedang Fuyun benar-benar tidak ada yang tersisa. Kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu. Paviliun Tianxing pada akhirnya menderita karena yang terkuat menghadapi yang terlemah dari lawan mereka. Itu masuk akal. Jadi ini berarti ada kemungkinan besar bahwa Sekte Pedang Fuyun bisa melewati ronde pertama. Saat diskusi terdengar dari sekitarnya, Jiang Liken tersenyum, jangan khawatir tentang hal itu, adik laki-laki Lin. Meskipun kedengarannya tidak baik menyebutmu yang terlemah, ada benarnya juga. Jika Anda tidak bisa melawannya, Anda bisa mengaku kalah. Yang terlemah menghadapi yang terkuat. Sepertinya tidak seburuk itu. Lin Yun tersenyum. Dia awalnya ingin lawannya adalah Zhang He, jadi pertarungan ini sangat cocok untuknya. Selain itu, dia juga tidak peduli dengan tatapan acuh tak acuh dari orang lain karena dia sudah terbiasa. Ye Ziling melirik Lin Yun dan tahu bahwa Lin Yun tidak akan terganggu dengan hal itu. Tatapannya kemudian tertuju pada Liu Qingyan dan Feng Zhang sebelum dia berkata, tekanan ada pada kalian berdua.
Selama salah satu dari kalian menang sekali, kita akan memiliki kesempatan besar untuk maju ke tahap berikutnya. Tapi jika kalian berdua kalah, hasilnya tidak akan pasti dan semua tekanan akan berada di tangan Lin Yun. Ye Ziling tidak tahu seberapa kuat Lin Yun saat ini. Bagaimanapun juga, dia belum pernah melihat Lin Yun bertarung setelah mencapai alam Empyrean. Tapi dia merasa bahwa pengalaman Lin Yun selama beberapa hari terakhir sangat berbahaya. Bagaimanapun juga, dia memberinya perasaan bahwa dia telah mengalami transformasi, terutama dengan pencapaiannya dalam pedang. Bahkan jika Lin Yun hanya berada di puncak Galaxy Stage, dia masih menaruh harapan besar pada Lin Yun karena suatu alasan. Sungguh mengecewakan. Siapa dia? Zhang He berkata dengan alisnya terkunci. Dia ada di sini untuk pemakaman bunga, tapi dia benar-benar memilih seseorang yang jelas bukan pemakaman bunga. Jangan meremehkannya, kata pria parubaya yang gemuk itu. Oh. Mata Zhang He berbinar dan tersenyum, saya siap mendengarnya. Orang itu adalah seorang jenius yang mengerikan dari Sekte Pedang Awan sekilas. Ada rumor bahwa dia telah berhasil mencapai batas alam jiwa surgawi. Tapi dia tidak memiliki ketenaran yang besar, itulah sebabnya tidak banyak orang yang tahu tentang dia. Bukankah dia masih yang terlemah? Zhang He mencondongkan tubuh ke belakang dan melanjutkan, menurut apa yang kau katakan, pemakaman bunga setidaknya berada di tahap astral sementara Lin Yun baru saja mencapai tahap galaksi. Tidak mungkin dia adalah pemakaman bunga. Bukan hanya tahap astral. Kurasa dia sebenarnya berada di alam inti Elysium, kata pria parubaya yang gemuk itu ketika dia mengingat bagaimana pemakaman bunga membunuh semua orang dengan seruling. Sepertinya pemakaman bunga tidak termasuk di antara mereka. Saya hanya berharap lawan saya bisa memberi saya kejutan atau ini akan terlalu membosankan, kata Zhang He dengan kekecewaan yang terpancar dari kedua bola matanya. Dia berada di peringkat Empyrean, jadi dia tidak akan repot-repot dengan prefektur Azure yang dalam jika bukan karena pemakaman bunga. Ketika pengundian-undian berakhir, kelompok-kelompok Sekte Pedang Awan sekilas memasuki lapangan dengan Ye Ziling di ujung barisan. Setelah Jiang Liken, Feng Zhang, dan Liu Qingyan turun, Ye Ziling berbalik untuk melihat ke arah Lin Yun. Lin Yun, Paviliun Tianxing tidak sesederhana itu dan saya tidak mengatakan apa-apa karena saya tidak ingin mempengaruhi kepercayaan diri siapapun. Aku tahu. Lin Yun tersenyum karena dia sudah lama merasakannya. Ketika Ye Ziling mendengar apa yang dia katakan, dia menganggukkan kepalanya dengan ringan dan mendarat di panggung yang luas. Kakak senior Yun, kamu pasti bisa. Wang Yuruo bersorak dengan wajah memerah. Lin Yun menatap Wang Yuruo sambil tersenyum. Tidak peduli apa yang orang lain katakan, Wang Yuruo memiliki kepercayaan diri yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Di matanya, dia akan selalu menjadi yang terkuat. Meski suaranya tidak keras, namun tetap terdengar oleh banyak orang. Secara alami, mereka tidak bisa menahan tawa. Ketika Lin Yun melihat semua orang memperlakukannya seperti yang terlemah dalam kelompok, dia bertekad untuk menunjukkan pada mereka betapa kuatnya dia sebenarnya. Bab 1219 Penindasan Total. Ada 5 panggung di alun-alun, yang akan menjadi tuan rumah 5 pertempuran antara Paviliun Tianxing dan Sekte Pedang Fuyun. Biarkan pertempuran dimulai. Ketika penguasa prefektur memberikan kata-katanya, energi astral meledak di 5 panggung saat pertarungan masing-masing dimulai. Ye Ziling, Jiang Liken, dan yang lainnya semua menyerang ke arah lawan mereka sementara Lin Yun memandang Zhang He yang berdiri dengan santai di depannya. Lin Yun dari Sekte Pedang Fuyun. Lin Yun menangkupkan kedua tangannya. Zhang He dari Paviliun Tianxing, kata Zhang He. Ketika dia melihat dahi Lin Yun, keterkejutan tiba-tiba melintas di pelupuk matanya, dan dia tersenyum, menarik. Sangat disayangkan bagi seseorang sekaliber dirimu untuk tinggal di Sekte Pedang Fuyun dan diperlakukan seperti yang terlemah. Aku bahkan tertipu oleh penampilanmu. Lin Yun langsung tahu bahwa Zhang He telah mendeteksi beberapa rahasianya. Tapi kau tidak beruntung bertemu denganku. Jika kau lumpuh nanti, kau hanya bisa menyalahkan pemakaman bunga. Secara pribadi, aku tidak punya masalah denganmu, senyum Zhang He. Jangan terlalu yakin dengan hal itu, senyum Lin Yun. Karena Zhang He ada di sini untuk pemakaman bunga, tidak perlu baginya untuk bersikap lunak pada yang terakhir. Kalau begitu, keluarkan seluruh kekuatanmu. Zhang He meraung. Saat energi astral di dalam tubuhnya meledak, suhu di atas panggung yang luas tiba-tiba menjadi panas. Kemudian, dia menyerang ke arah Lin Yun. Menginjakkan kakinya ke tanah, Zhang He melintasi jarak beberapa ratus meter dalam sekejap mata sementara bayangan muncul di sekitar Lin Yun. Dengan setiap bayangan, suhu di sekitarnya semakin meningkat. Telapak tangan yang diselimuti api merah menyerbu Lin Yun,
tapi Lin Yun sudah siap menghadapinya dan dengan mudah menghindarinya. Kemudian, gelombang panas menyebar sementara telapak tangan hampir melewati dada Lin Yun. Pada saat ini, Lin Yun merasa seperti sedang berenang di kolam magma. Namun, dia tidak tahu di mana Zhang He berada. Setelah dia menghindar, dua telapak tangan yang menyala terbang ke arahnya. Di belakangku, Lin Yun memutar tubuhnya untuk menghindari serangan itu dan mengangkat matanya. Detik berikutnya, ledakan aura pedang meledak dari dirinya dan Lin Yun telah mengedarkan seni naga suci Azure. Rune ungu keemasan menggeliat ke arah tangan kanannya, mengubah tangan kanannya menjadi cakar naga yang mencengkeram telapak tangan yang menyala. Keluar. Lin Yun mencengkeram pergelangan tangan Zhang He sementara vitalitasnya mendidih seperti binatang purba. Ketika dia mundur selangkah, raungan naga meledak dari tubuhnya saat dia menarik pergelangan tangan Zhang He. Semua ini terjadi dalam sekejap mata dan Lin Yun keluar dari kehampaan sebelum dia melemparkan Zhang He keluar. Zhang He menghantam bayangannya, sementara percikan api yang tak terhitung jumlahnya berterbangan. Lumayan. Zhang He menarik napas dalam-dalam dan membanting telapak tangannya ke tanah tepat ketika dia akan jatuh ke tanah. Ketika tanda di telapak tangannya bersentuhan dengan tanah, niat apinya mulai melonjak. Saat energi astral di dalam tubuhnya meledak, semua energi api di atmosfer sekitarnya mulai mengalir ke telapak tangannya. Kemudian, Zhang He mendarat dengan satu lutut dan mengangkat kepalanya untuk melihat Lin Yun dengan senyum menyeramkan di bibirnya. Pupil matanya bersinar dengan cahaya merah saat dia menunjukkan sifat kultivator kultus iblis. Lin Yun merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tapi api di matanya tidak tinggal, dan dia tidak berhenti menyerang ke arah Zhang He. Karena dia telah mendapatkan inisiatif dalam pertarungan, dia secara alami akan mencoba yang terbaik untuk mengeksploitasi keuntungannya. Tembok api hantu. Zhang He tiba-tiba mencibir saat dinding api merah muncul di atas tanah. Namun, sinar pedang Lin Yun menembus dinding api merah. Zhang He mundur 3 langkah. Melihat Lin Yun tidak akan menyerah, Zhang He terkejut. Dia tidak menyangka Lin Yun lebih suka terluka dan bersikeras untuk melawannya secara fisik. Apakah Lin Yun benar-benar berpikir bahwa fisiknya tak terkalahkan? Ketika dia dikirim terbang oleh Lin Yun, Zhang He bisa merasakan kekuatan fisik Lin Yun. Itu berada pada level yang jauh melebihi orang-orang di generasi yang sama. Dengan ekspresi mengejek, Zhang He berkata, "Saya khawatir saya harus mengecewakan Anda." Detik berikutnya, kemejanya terbuka, memperlihatkan kulitnya yang berkilauan dengan kilau logam. Raja Iblis terukir di permukaan tubuhnya yang memancarkan aura hitam. Fisiknya memancarkan aura yang aneh dan jahat. Saat mata Zhang He berkobar-kobar dengan api, dia memiliki kepercayaan diri yang tertulis di wajahnya. Raja Iblis di permukaan tubuhnya mulai memancarkan cahaya iblis yang menakutkan. Dia ingin memberitahu Lin Yun kekuatan fisik pertempuran api hantu miliknya. Ketika Lin Yun menyerbu, pukulannya mendarat di dada Zhang He, menyebabkan benturan tumpul dan mata Zhang He terbuka lebar karena rasa sakit. Namun, dia tidak ragu-ragu untuk membalas dengan pukulan. Ketika pukulannya mendarat di Lin Yun, itu membuat sudut bibirnya bergerak-gerak karena fisik Lin Yun terlalu kuat. Di sisi lain, Lin Yun tidak mengalami perubahan pada wajahnya yang menerima pukulan darinya secara langsung. Kemudian, mereka berdua melepaskan rentetan serangan satu sama lain. Keduanya bisa merasakan darah mereka mendidih saat mereka mengeluarkan raungan ganas. Pada saat ini, keduanya tampak seperti dua binatang buas purba, yang mengejutkan para penonton. Setelah beberapa ratus pertukaran kemudian, satu orang dikirim terbang menjauh. Ketika Zhang He jatuh ke tanah, dia memuntahkan seteguk darah dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di rune iblis di permukaan tubuhnya. Dia benar-benar kalah dari Lin Yun dalam konfrontasi fisik, dan dia bahkan tidak bisa melakukan perlawanan yang layak. Lin Yun berjalan keluar dari awan debu dengan sinar pedang memancar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, raungan naga dan dengungan pedang beresonansi bersama saat dia berdiri tegak. Tubuh suci tubuh naga biru. Zhang He menyeka darah dari sudut bibirnya dan ekspresinya menjadi serius. Kekuatan Lin Yun telah melampaui harapannya. Dia tidak menyangka bahwa fisik Lin Yun sebanding dengan artefak suci. Selain itu, pemandangan rune Dracula di tubuh Lin Yun membuat kulit kepalanya mati rasa karena dia tahu bahwa tidak mudah untuk memberikan luka pada Lin Yun. Hal ini membuatnya mulai bertanya-tanya dari mana monster seperti Lin Yun berasal. Saat sudut bibirnya bergerak-gerak, Zhang He hampir mengumpat karena ini hanyalah pertarungan peringkat dari prefektur Azure yang mendalam. Mengapa begitu banyak orang jenius yang mengerikan muncul? Sebelumnya, dia mengira prefektur Azure yang mendalam adalah tempat yang kecil.
Jadi dia tidak berpikir kalau akan ada orang yang bisa mengancamnya di antara generasi yang sama. Sementara itu, di panggung lain, pertempuran telah berakhir. Ye Ziling telah mengalahkan lawannya sementara Jiang Liken dan Liu Qingyan kalah. Namun, Feng Zhang berhasil mengalahkan lawannya. Lin Yun telah menangkap hasil pertarungan di matanya, dan bahkan dia terkejut dengan penampilan Feng Zhang. Teknik pedang yang digunakan Feng Zhang untuk mengalahkan lawannya adalah teknik yang telah dikuasai Lin Yun dalam 7 langkah saat itu, dan Feng Zhang telah membawanya ke tahap perwujudan. Ini juga menjadi alasan mengapa Feng Zhang bisa menang setelah bertanding dengan lawannya dengan teknik bela diri roh suci. Tetapi bahkan jika dia menang, hasil dari 4 pertarungan itu berarti tekanan ada padanya sekarang. Maafkan aku, kata Jiang Liken dan Liu Qingyan dengan wajah pucat. Kalian tidak perlu meminta maaf. Sudah bagus kalian melakukan yang terbaik, jawab Ye Ziling. Tak lama kemudian, dia berbalik untuk melihat Feng Zhang dan tersenyum. Adik laki-laki Feng telah melakukannya dengan baik kali ini, mencapai tahap manifestasi dengan teknik pedangnya. Tetapi ketika Feng Zhang mendengar itu, dia tersenyum pahit. Saya menghabiskan begitu banyak waktu untuk mencapai tahap manifestasi ketika adik laki-laki Lin mencapainya hanya dalam 7 langkah. Milikku tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan miliknya. Semua harapan kita ada padanya sekarang. Apakah kita akan kalah? Jiang Liken berkata dengan nada kesal karena dia tidak yakin akan kekalahannya. Jika dia lebih berhati-hati, dia tidak akan kalah dalam pertempuran. Jangan terlalu yakin tentang itu. Lin Yun sepertinya sedang memegang keunggulan dalam pertarungan saat ini, kata Ye Ziling sambil melihat ke arah panggung milik Lin Yun dan Zhang He. Apa? Itu tidak mungkin. Feng Zhang dan yang lainnya terkejut, terutama Jiang Liken yang segera menoleh. Namun tak lama kemudian, mereka terkejut melihat Lin Yun berdiri sementara wajah Zhang He pucat dengan darah di sudut bibirnya. Ini, kenapa Lin Yun begitu kuat? Mulut Jiang Liken terbuka lebar. Tidak hanya dia, tapi semua orang yang memperhatikan pertarungan itu juga tercengang. Mereka tidak percaya bahwa yang terlemah di mata mereka berhasil memberikan luka parah pada Zhang He dan bahkan menekan yang terakhir. Kakak senior Yun, lakukanlah. Wajah Wang Yuruo memerah dengan tinjunya terkepal erat. Pada saat ini, seluruh harapan Sekte Pedang Fuyun ada pada mata rantai terlemah, Lin Yun. Bab 1220 Pemukulan. Kamu benar-benar kejutan. Zhang He perlahan melayang di udara dan menatap Lin Yun sambil tersenyum, kamu lebih kuat dari yang kubayangkan. Pertarungan peringkat akhirnya menjadi menarik. Oh. Lin Yun tersenyum dengan tatapan ceria yang melintas di pupil matanya. Apakah Zhang He benar-benar menganggap dirinya sebagai yang terkuat? Dia tidak tahu dari mana Zhang He mendapatkan kepercayaan dirinya ketika dia dihajar habis-habisan sebelumnya. Fisik pertempuran api hantu Zhang He benar-benar dihancurkan olehnya, dan Zhang He bahkan tidak menimbulkan kerusakan pada tubuh sage naga birunya. Kemudian lagi, Lin Yun tidak menyangka bahwa dia akan ditekan sebanyak ini dari pertarungan setelah mencapai alam Empirean. Tapi kamu masih yang terlemah dan secara praktis tidak mungkin bagimu untuk memenangkanku dengan kultivasimu. Zhang He tersenyum dan mulai membentuk segel dengan kedua tangannya. Ketika sebuah lukisan terbuka di belakangnya, Zhang He memanggil rasi bintangnya. Cahaya merah menyebar di permukaan tubuhnya, memperbaiki rune iblis yang hancur. Ketika Zhang He memanggil rasi bintangnya, itu membawa kehidupan baru pada fisik pertempuran api hantu miliknya. Sisik-sisik mulai muncul di permukaan tubuhnya dengan sepasang cakar hantu dan api merah berkobar di pupil matanya. Itu adalah pemandangan aneh yang menyebabkan tekanannya meningkat dengan cepat. Lin Yun terkejut karena teknik bela diri iblis seperti itu jarang terlihat, dan lukisan itu tampak seperti iblis dari neraka. Saat tulang Zhang He mulai bergetar, fisiknya mulai membengkak. Pada saat yang sama, tekanan api yang tak berujung menyapu ke arah Lin Yun, tidak memberinya kesempatan untuk mengganggu Zhang He. Tapi kaki Lin Yun tertancap kuat di tanah saat rambutnya berkibar tertiup angin. Dengan segera, niat pedangnya mulai melonjak. Cakar api hantu. Mata Zhang Ye bersinar karena terkejut. Kemudian, dia menghilang sebelum dia menyerbu ke arah Lin Yun. Cakarnya meninggalkan retakan di udara yang terbakar dengan api merah. Lin Yun melambaikan tangannya dan menghunus pedangnya. Saat pedangnya bertabrakan dengan cakar itu, percikan api beterbangan di sekitar panggung. Saat raungan naga bergema, niat pedang langit Lin Yun telah sepenuhnya menyatu dengan aura pedang naga birunya, menyebabkan auranya naik dengan cepat. Dia menerima serangan itu secara langsung tanpa bergeming sedikitpun. Retakan muncul di panggung di bawahnya yang segera menyebar. Setiap retakan yang menakutkan menunjukkan betapa kuatnya Zhang He.
Tapi Zhang He terkejut melihat bahwa serangannya benar-benar diblokir karena dia mengharapkan penindasan total ketika dia mengeluarkan konstelasinya. Terlepas dari seberapa kuat fisik Lin Yun, dia harus benar-benar dihancurkan oleh perbedaan kultivasi mereka. Saat Zhang He mengerutkan kening, dia mengeluarkan raungan tajam yang terdengar seperti raungan hantu dari neraka. Itu mengirimkan gelombang suara aneh ke sekitarnya. Bahkan jika Lin Yun memiliki niat pedang yang kuat, masih butuh waktu lama bagi kepompong pedang untuk tenang setelah berdengung untuk waktu yang lama. Sementara itu, Zhang He menerjang maju karena dia menolak untuk percaya bahwa dia tidak bisa memaksa Lin Yun untuk mundur selangkah. Sementara dia melepaskan serangannya, dia memanggil roh sucinya dari dalam tubuhnya. Awan yang menyembunyikan matahari, awan badai dan angin, awan menjelma naga, langit biru yang membumbung tinggi. Lin Yun menerima serangan itu secara langsung dengan kakinya tertanam kuat di tanah, tidak mundur selangkah pun tidak peduli bagaimana Zhang He menyerangnya. Saat burung azure terbang diiringi raungan naga, Lin Yun dengan tenang mengeksekusi awan naga 13 pedang sampai batasnya, membuat semua penonton tercengang. Astaga, pedang awan 13 pedang sekuat itu. Bukankah ini sedikit terlalu menakutkan? Setiap pedangnya telah mencapai tahap manifestasi. Tidak bisa dipercaya. Bagaimana dia bisa menjadi yang terlemah? Dia pasti kuda hitam. Alun-alun mendidih dalam keterkejutan atas pencapaian Lin Yun dengan pedang itu. Astaga! Pria parubaya gemuk dari paviliun Tianxing tidak bisa tetap duduk lagi saat butiran keringat menetes dari dahinya. Bagaimanapun, Zhang He adalah seorang jenius bahkan di antara semua empire di paviliun Tianxing. Dia seharusnya tidak memiliki lawan di tempat sekecil itu seperti prefektur Azure yang dalam. Tapi sekarang, Zhang He ditempatkan di tempat yang sulit menghadapi Lin Yun yang hanya berada di panggung galaksi. Sama sekali tidak masuk akal bagi pria parubaya yang gemuk itu. Pria parubaya yang gemuk itu segera merasakan hawa dingin di tulang punggungnya saat dia mengingat ketakutan yang dia rasakan saat menghadapi pemakaman bunga. Saat bibirnya bergerak-gerak, dia berbicara dengan suara gemetar, apa-apaan ini? Jangan bilang kalau kita akan gagal di sini lagi. Akan sangat memalukan jika mereka dihancurkan oleh Sekte Pedang Fuyun bahkan sebelum mereka bisa menemukan pemakaman bunga. Giliranmu untuk menerima serangan dariku. Lin Yun tersenyum. Sebelum Zhang He bisa merespon tepat waktu, Lin Yun mengambil langkah maju, yang menyebabkan seluruh panggung bergetar hebat. Tubuhnya meletus seperti gunung berapi saat dia melangkah maju saat dia menuangkan aura pedangnya. Ini langsung menempatkan Zhang He dalam posisi yang sulit. Niat pedangnya begitu kuat sehingga Zhang He tidak bisa menahannya. Saat 11 burung azure terbang di udara, Lin Yun berdiri tegak. Seolah-olah dia adalah perwujudan dari sebuah gunung, menyatu dengan awan. Pedang ke-11 bintang Zamrud. Lin Yun menarik napas dalam-dalam dan melayang ke langit sebelum mengayunkan pedangnya. Aura pedangnya terasa seperti gunung raksasa jatuh dari langit, menyebabkan seluruh panggung bergetar hebat. Tiba-tiba, bilah yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Ini. Zhang He benar-benar tercengang oleh pemandangan ini. Pada saat dia pulih dari keterkejutannya, sesosok raksasa berdiri di langit berbintang di atas Lin Yun dan mengayunkan pedangnya. Ketika sosok raksasa di langit tumpang tindih dengan Lin Yun, sinar pedang yang menyilaukan menerangi seluruh langit. Zhang He melakukan yang terbaik untuk bertahan dengan memadatkan api ke dalam baju besi, tapi di bawah pedang Lin Yun, pertahanannya diiris seperti kertas. Ketika pedang Lin Yun bersentuhan dengan sisiknya, pedang itu meninggalkan luka berdarah di tubuhnya dan membuatnya terbang. Zhang He menjerit kesakitan karena rasa sakit yang luar biasa saat dia berteriak dengan wajah bengkok, Lin Yun, aku akan membunuhmu. Tidak cukup keras. Ini, ambil pedang lain dariku. Lin Yun membubung ke langit dengan awan tak terbatas bergelombang di belakangnya. Saat lautan awan terbentuk, aura pedang Lin Yun menjadi semakin pekat. Gunung biru di balik awan. Ruang di sekitar Lin Yun terdistorsi dan lautan awan segera tersedot oleh 12 burung azure. Ketika Lin Yun menikam pedangnya, pedang itu terbentuk menjadi pusaran putih yang menakutkan. Pusaran itu luar biasa kuat dan kekuatannya membuat Zhang He merasa putus asa. Sisik-sisik di tubuh Zhang He benar-benar hancur. Rasa sakit yang luar biasa tak terbayangkan, dan jeritan Zhang He membuat semua orang merasa tidak nyaman. Setelah Zhang He menerima pukulan penuh dari pedang Lin Yun, semua sisik di tubuhnya menghilang. Ya Tuhan! Semua penonton menarik napas dingin karena ini terlalu brutal. Tepat pada saat ini, Zhang He tiba-tiba berlari ke depan, dan iblis yang telah menyatu dengan lukisannya berpisah dengannya. Kemudian, itu terbang menuju Lin Yun.
Ketika aura pedang Lin Yun bertabrakan dengan iblis itu melewati iblis itu seolah-olah tidak ada. Pada saat yang sama, Zhang He, yang penuh dengan luka, mengikuti tepat di belakang iblis itu. Tapi tepat ketika iblis itu hendak mendekati Lin Yun, aura emas di dahi Lin Yun berubah menjadi api keemasan. Pada saat ini, niat pedang yang terkandung di dahi Lin Yun seperti langit yang sangat besar, dan iblis itu membeku di udara karena tatapan tajam Lin Yun. Detik berikutnya, niat pedang Lin Yun langsung mencabik-cabik iblis itu menjadi beberapa bagian. Ketika iblis itu menghilang, Zhang He, yang masih tertinggal di belakang, memiliki ketakutan tertulis di wajahnya saat sinar pedang melewati tenggorokannya. Aku menyerah. Wajah Zhang He pucat dan dia menyerah setelah merasakan kematian. Tapi Lin Yun melambaikan tangannya dan menggunakan permukaan pedang yang datar untuk menamparkan wajah Zhang He. Suara itu bergema, membuat semua orang dari paviliun Tianxing tercengang. Ketika Zhang He mendarat di tanah, dia berguling beberapa kali. Mengangkat kepalanya untuk melihat Lin Yun, dia bisa melihat ketidakpedulian pada pupil mata Lin Yun. Kamu tahu bagaimana mengakui kekalahan sekarang? Kau pikir kau siapa sampai menyebutku yang terlemah? Kau bahkan lebih lemah dari seekor anjing. Orang sepertimu ingin mengambil kepala bunga bangkai. Sungguh kurang ajar, kata Lin Yun sambil menyarungkan pedangnya. Karena Zhang He datang untuk mencari pemakaman bunga, secara alami tidak perlu bagi Lin Yun untuk membantu Zhang He mempertahankan wajahnya. Jika bukan karena aturan, pedangnya tadi pasti sudah merenggut nyawa Zhang He.